Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus mendorong dan memotivasi kita supaya kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Secara khusus saya akan baca ayat 42. Firman-Nya berkata demikian, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan mengingatkan kita, menasihati kita, percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya apa kata firman itulah yang betul. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar. Supaya kita percaya kepada firman, kita meyakini firman, menerima firman itu dan menjalani hidup ini sesuai dengan firman. Makanya sang pemazmur berkata, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Ini yang perlu kita contohi dari sang pemazmur, bagaimana dia percaya kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, pasti Tuhan tidak mungkin menipu. Firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Karena yang memberi firman adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang memegang otoritas atas dan kendali atas segala ciptaannya. Mari kita belajar untuk kita percaya kepada firman Tuhan. Apa akibat bila saudara dan saya percaya kepada firman? Setidaknya ada 3 akibat yang saudara dan saya bisa dapatkan ketika kita percaya kepada firman. Yang pertama ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Ini akibat ketika saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan. Yang pertama kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Sudah barang tentu keselamatan yang dimaksud dalam ayat ini bukan keselamatan yang bersifat eskatologis. Bukan keselamatan yang bersifat futuristik. Tapi keselamatan kita di dunia ini. Kita terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala kecelakaan, kita kuat, sehat, itu adalah keselamatan yang bersifat kekinian. Dan saudara dan saya bisa memperoleh itu, saudara dan saya bisa mengalami itu, karena kita percaya kepada firman Tuhan. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus percaya kepada firman. Siapapun yang memberitakan firman, siapapun yang menyampaikan firman, kita tidak perlu memperhatikan siapa yang menyampaikannya, tetapi apa yang disampaikan. Ketika kita melihat bahwa itu firman Tuhan, itu suatu kebenaran, kita belajar untuk mempercayai itu. Kita belajar untuk menerimanya itu, karena ketika kita percaya dan menerimanya, saya percaya kita akan mengalami keselamatan di dunia ini. Yang kedua, akibat kita percaya kepada firman Tuhan ayat 42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan orang, bisa menjawab orang yang mencela kehidupan kita, mencela kebenaran yang kita percayai, kalau kita tidak percaya kepada firman.
Tapi saya percaya ketika kita percaya kepada firman, kita mengetahui firman dan menerima firman itu dalam hidup kita, itu yang membuat kita bisa memberi jawaban terhadap orang-orang yang mencela apa yang kita percayai, yang mempertanyakan tentang firman, mempertanyakan tentang kebenaran. Kita bisa memberi jawaban. Kenapa? Karena kita percaya kepada firman. Jadi mari kita belajar untuk kita percaya kepada firman. Kalau kita percaya berarti kita punya konsekuensi logis untuk belajar memahami firman itu secara baik dan benar, secara dalam dan secara komprehensif. Sehingga kita bisa berapologet, kita bisa membuat pembelaan. Ketika ada orang yang bertanya, ketika ada orang yang membuat status dalam Facebook, dalam grup Facebook atau apapun juga, kita bisa memberikan jawaban secara meyakinkan karena kita percaya kepada firman Tuhan. Tanpa kepercayaan yang teguh dan kuat kepada firman adalah sesuatu yang nonsens. Kita bisa berapologet untuk bisa memberikan suatu pembelaan. Yang ketiga, akibat kita percaya kepada firman, ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari tita-titamu. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Kenapa kita bisa mengalami kelegaan? Karena kita percaya kepada firman. Jadi akibat ketiga dari kita percaya kepada firman adalah kita hidup dalam kelegaan. Ketika kita ada dalam suatu kekhawatiran dan kita mempercayai firman, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ketika kita mempercayai firman Tuhan itu memberi kelegaan. Ketika kita ada dalam beban, ada dalam suatu pergumulan, ada dalam suatu kesulitan, firman kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita memperoleh kelegaan, kita memperoleh kekuatan karena kita percaya kepada firman Tuhan. Inilah pentingnya, manfaatnya bila kita percaya kepada Tuhan, kita hidup dalam kelegaan. Kita hidup dalam suatu kehidupan yang aman, nyaman. Karena kita percaya apa kata firman, apa janji Tuhan dalam firman kita percaya. Sehingga kita bisa memperoleh kelegaan dalam menjalani kehidupan ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami percaya kepada firman Tuhan. Kami percaya ketika kami percaya kepada firman, maka kami mengalami keselamatan di dunia ini. Kami bisa memberi jawaban terhadap orang yang mencela kami, tapi kami juga bisa hidup dalam kelegaan. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu secara jasmani maupun secara rohani. Yang sakit dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.